Halo teman-teman, kembali lagi bertemu saya, Niputu Melsi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan teman-teman tutorial cara membuat jaringan sederhana dengan Cisco Packet Tracker. Bagi teman-teman yang belum mengunduh Cisco Packet Tracker, silakan download aplikasi tersebut di web browser kalian masing-masing. Di sini saya tidak akan menjelaskan kembali bagaimana cara mendownload Cisco Packet Tracker. Saya langsung saja ke tutorial cara membuat jaringan dengan Cisco. Kita buka Cisco Packet Tracker-nya dulu. Tunggu beberapa saat. Di sini saya akan membuat dan mengajarkan teman-teman membuat sebuah jaringan komputer yang terdiri dari 21 komputer, 3 switch, dan 1 server, di mana masing-masing switch terhubung dengan 7 komputer, dan setiap komputer tersebut mempunyai IP address dengan label dan kelompok yang sama. Langkah-langkah pembuatan jaringan sederhana dengan Cisco. Yang pertama, buatlah 3 switch. Switch dapat ditemukan di toolbar di bawah ini, pada bagian switch. Pilih tipe yang mana saja. Tiap tipe mewakilkan tipe-tipe switch yang dikeluarkan oleh Cisco. Di sini saya menggunakan tipe switch 29502.4. Kita letakkan di sini switch pertama, kemudian switch kedua, switch ketiga. Setelah kita memilih 3 switch, buatlah 7 komputer pada tiap-tiap switch, sehingga terdapat 21 komputer yang terhubung dengan 3 switch tersebut. Komputer dapat ditemukan pada toolbar Add Device. Saya pilih ini. Ini komputer pertama, komputer kedua, komputer ketiga, komputer keempat, kelima, 6, 7. Baru ada 7 komputer. Komputer pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Di sini sudah ada 14 komputer. Kemudian komputer ke-15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Susunan dari tiap-tiap komputer tidak harus sama dengan gambar yang saya buat. Yang terpenting, tiap komputer terhubung dengan switch yang benar. Setelah 21 komputer sudah dibuat, kemudian hubungkan komputer-komputer tersebut ke switch. Karena yang terhubung adalah 2 perangkat yang berbeda, maka pakailah kabel strike sebagai media transisinya. Untuk mencari kabel strike, kita cari connection, kemudian inilah yang hitam ini dinamakan kabel strike. Kita hubungkan switch, kita klik yang pertama dengan komputer. Kita lihat, ketika pertama kali komputer dihubungkan atau disambungkan dengan kabel ke switch, lingkaran hijau yang ada di switch akan berwarna kuning. Hal ini menandakan bahwa hubungan tersebut masih diinisialisasi. Jika media transisi yang digunakan benar, maka lama-kelamaan indikator tersebut akan berubah warna menjadi lingkaran hijau, seperti pada gambar saya ini. Tetapi jika salah, maka akan berwarna merah. Selanjutnya kita hubungkan switch ini ke masing-masing 7
komputer. Mungkin bagi teman-teman nanti yang tidak mengerti bisa menanyakan di kolom komentar. Saya baru menghubungkan dengan 7 komputer. Ini switch yang kedua. Hubungkan juga dengan 7 komputer. Ini switch ketiga, hubungkan dengan 7 komputer juga. Setelah semua switch terhubung dengan 7 komputer, hubungkan tiap-tiap switch dengan switch yang berada di tengah. Sini kan ada 3 switch, jadi kita hubungkan switch pertama dan switch ketiga ke switch kedua memakai kabel cross. Mengapa meja yang dipakai kabel cross? Karena fungsi dari cross adalah menghubungkan antara dua device yang sama. Kabel cross dapat ditemukan di toolbar connection. Ini dinamakan dengan kabel cross. Kita hubungkan switch pertama dengan switch yang berada di tengah. Kemudian kita hubungkan switch yang ketiga dengan switch yang di tengah. Sama seperti penjelasan saya di atas, tunggu sampai indikator berwarna hijau menandakan hubungan antara. Maaf sebelumnya, saya salah menggunakan kabel. Sini seharusnya menggunakan ketika indikator kuning ini berwarna hijau, berarti menandakan hubungan antara perangkat atau antar perangkat tersebut sudah terhubung. Di sini karena saya salah menggunakan kabel, kita bisa melihat bahwa ini indikatornya berwarna merah, artinya hubungan antar perangkat tersebut tidak terhubung. Setelah itu, kita buatkan satu buah server yang terhubung dengan switch yang berada di tengah. Server dapat ditemukan di toolbar Add Device. Kita di sini, kita ambil server. Saya letakkan di sini. Maaf. Hubungkan server dengan switch menggunakan kabel strike. Kita cari connection, kemudian ini dinamakan kabel strike. Kita hubungkan dengan switch yang berada di tengah.
Server di sini bisa difungsikan sebagai store data atau central processing, atau semua proses dilakukan oleh server. Pengaturan fisik untuk jaringan sudah selesai sampai di sini. Semua perangkat sudah terhubung secara fisik. Untuk melakukan pengiriman data, masih diperlukan sebuah alamat yang unik pada setiap komputer yang terhubung. Hal ini dilakukan agar data terkirim sesuai sasaran dan switch bisa menentukan ke alamat mana data tersebut dikirim. Baik, untuk sekarang di sini saya akan memberikan teman-teman tutorial mengkonfigurasi IP statik. Hal pertama yang dilakukan yaitu klik komputer yang ingin dikonfigurasi IP address-nya, kemudian klik desktop, akan muncul pilihan IP configuration. Kita klik, isi bagian IP statiknya, karena di sini sudah IP configuration-nya statik, kita tinggal mengisi IP address-nya. Di sini pada oktet ketiga IP address, saya disuruh mengisikan dengan nomor absen daring saya. Jadi di sini nomor absen daring saya yaitu 15. Kalian bisa mengisikan oktet ketiga atau urutan ketiga dengan nomor apa saja. Di sini akan otomatis. Di sini saya akan berikan 254. Untuk IP komputer kedua diisi dengan 3. Kenapa 3? Karena semua komputer harus mempunyai IP address yang berbeda. Selanjutnya 254, ini komputer yang ketiga, yang kedua maksud saya. Ini keempat, 254, ini kelima, 254, ini keenam, 254, ketujuh, 254, ini IP address-nya yang ke-8, 254, ini ke-9. Maaf, saya menggunakan keyboard bantuan karena keyboard angka 9-nya rusak. 254, kita harus menggantikan semua sampai ke komputer ke-21. Ini komputer ke-11, 254, ke-12,
ke-13, ini ke-14, kan secara otomatis terisi 254. Ini ke-15, 254. Cek ini sudah 17. Ini ke-18, ini maaf kan, ini ke-19, ini ke-20, dan ini yang terakhir, kedua. Setelah semua komputer sudah dikonfigurasi IP address-nya, sekarang waktunya untuk mencari tahu apakah jaringan sudah terbentuk sempurna atau belum, dengan cara mengeping komputer yang berseberangan, dengan cara klik komputer yang ingin mengeping komputer lain, kemudian akan pilih menu command prompt dan ketikkan perintah pin 192.168.15.19 atau IP address komputer tujuan, lalu enter. Maaf, di sini kekeliruan karena tidak berisi titik, yaitu kita ulang, ketikkan ping 192.168.15.19, kemudian enter. Ping sukses menandakan jalur komunikasi data antar dua perangkat tersebut sudah terhubung dan siap digunakan. Tampilan ping ini dari komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan. Jadi ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita close saja. Jadi kita ambil saja contoh, kita ganti PC yang pertama dengan nama dosen.
Kemudian visi yang kedua dengan mahasiswa. Jadi saya di sini ingin mengirim surat, dosen mengirim surat ke mahasiswanya, apakah berhasil? Jika berhasil berarti address-nya sudah benar. Ya, di sini sudah menandakan sukses. Berarti dosen sudah berhasil mengirim surat ke mahasiswa. Selanjutnya, saya ingin dari mahasiswa ke visi yang keempat. Apakah berhasil? Ya, sudah berhasil. Begitu juga selanjutnya. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.